Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, welcome back to Karismata Kids Sunday School. Kita hari ini ketemu lagi jam 3 sore di YouTube-nya Karismata ID. Pasti adik-adik tetap setia nonton sekolah minggunya ya. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau berdoa dulu. Kita posisi doa ya, lipat tangan, tutup mata semuanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang baik. Tuntun kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan juga. Berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kekuatan
sekarang kita mau lanjut nyanyi lagu kedua. Kita mau pindah lokasi dulu. Kita mau pindah ke sungai. 1, 2, 3. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Lila. Yuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat pemeliharaanmu. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kami Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, Allah Roh Kudus, Engkau berkarya saat ini dan sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semua sehat ya? Kak Lila juga sehat. Nah, minggu ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Di sana bercerita tentang apa? Tentang Elia dan janda Sarfat ya. Masih ingat ya, kalau adik-adik ada di rumah baca firman Tuhan di sana, maka di sana ada cerita bahwa Tuhan menolong Elia dan juga janda Sarfat. Nah, di sana itu waktu itu Elia adalah abdi Allah, Nabi Elia. Nah, dia adalah abdi Allah. Nah, yang diutus oleh Tuhan waktu itu dia ada di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Elia ada di sana. Nah,
waktu musim itu sungai-sungai mulai kering, di mana tidak ada hujan turun. Tidak ada hujan turun, airnya mulai kering gitu ya, nggak ada air sama sekali yang mengalir di sungai Kerit. Nah, waktu itu Elia berdoa kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Nah, di sana Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Nah, yuk kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di situ. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ini janji Tuhan kepada Elia. Nah, waktu kekeringan gitu ya, musim kemarau, Tuhan menyuruh Elia pergi ke kota Sarfat. Nah, di sana Tuhan sudah mempersiapkan janda yang ada di Sarfat sana untuk memberi Elia makan. Nah, janda itu apa? Ya, janda itu seorang wanita yang sudah tidak memiliki suami karena suaminya meninggal. Nah, waktu itu Elia taat kepada Tuhan. Dia pergi ke kota Sarfat. Nah, sesampainya di pintu gerbang kota Sarfat, dia melihat ada seorang wanita gitu ya. Seorang wanita sedang mengumpulkan kayu bakar untuk dia masak gitu ya. Dalam hatinya Elia, wah, mungkin ini yang disediakan seperti janji Tuhan. Oh, ini wanita ini yang akan menolongku gitu ya. Nah, setelah itu Elia menyapa wanita ini gitu ya. Maka Elia menyapa wanita ini dan dia mengatakan apa? Ihe ibu, bolehkah aku minta minum? Ya, begitu. Nah, Elia minta kepada seorang ibu ini minum gitu ya, minta minum gitu ya, karena aku haus. Nah, akhirnya wanita ini, oh baik tuanku, sebelum dia mau pergi, dan bolehkah engkau memberikan aku makan karena aku lapar gitu ya. Terus, oh baik tuanku, ini janda Sarfat ini mengatakan, aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya minyak dan tepung sedikit. Setelah aku ini cari kayu bakar, setelah aku mencari kayu bakar ini, aku membuat kue kecil untuk aku sama anakku. Habis itu aku nggak punya apa-apa lagi, aku nggak ada bahan untuk aku bisa membuat roti. Nah, setelah itu aku nggak tahu kehidupanku nanti, mungkin aku sama anakku mati gitu ya. Nah, tapi Elia bilang, aku minta sedikit saja, Tuhan berjanji akan memelihara hidupmu gitu ya, sampai musim kering ini selesai gitu ya. Oh maaf Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Terus habis gitu Elia menguatkan kembali, berkata kepada ibu ini, seorang janda ini bilang gimana, gak apa-apa bu, ini janji Tuhan kepadamu, engkau akan dipelihara oleh Tuhan, engkau dan anakmu sampai musim kering ini selesai. Nah akhirnya ibu ini, janda ini taat, mau gitu ya, dan dia pergi ke rumah. Dia pergi ke rumah gitu ya, ke rumah membuat kue, membuat minyak, membuat kue dari minyak sama tepung gitu ya. Dibuatnya roti kecil untuk diberikan kepada Elia. Nah, terus dia ingat pesannya Elia, jangan takut, berarti aku nggak takut. Jangan takut, pergi persiapkan makanan, tapi buatlah lebih dulu untuk aku, sepotong roti kecil bagiku. Kemudian engkau akan membuat makanan bagimu dan bagi anakmu. Karena Tuhan memeliharamu gitu ya. Nah, aku adalah abdi Allah. Aku adalah abdi Allah. Allah yang aku layani itu Allah yang benar dan esa. Ya, esa, maha kuasa, Allah yang maha kuasa. Engkau tidak akan kehabisan makan dan minyak sampai hujan turun gitu ya. Musim kemarau ini berakhir. Nah, janda ini mempercayai pesan Elia dan melakukan persis apa yang dimintanya. Nah, janda ini
ingat gitu loh bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya dan memelihara anaknya. Nah, di Lukas 6 ayat 38 di sana, berilah dan kamu akan diberi. Nah, dia ingat, berilah maka kamu akan diberi gitu ya. Janda ini memberikan dari kekurangannya. Janda ini memberikan dari apa yang dia punya gitu ya kepada Elia. Berilah maka engkau akan diberi, aku akan memberi dengan sukacita, aku akan memberi bahwa Tuhan akan memelihara hidupku. Nah, ketika janda itu memberikan apa yang dimilikinya, Tuhan memberkati janda ini, memberinya lebih banyak makanan. Tuhan senang karena janda ini memberi dari kekurangannya. Nah, maka Tuhan memelihara janda ini. Nah, setelah janda ini pulang membuat makanan dikasihkan kepada Elia gitu ya, sehingga Elia bisa makan. Setelah dia pulang, ternyata nggak habis-habis gitu ya, nggak habis-habis minyak sama tepungnya, dia buat roti lagi, dia buat untuk dia, untuk anaknya, nggak habis-habis. Dan Tuhan memelihara sampai musim kemarau selesai. Nah, ternyata benar janji Tuhan yang dijanjikan kepada Elia, dan Elia mengatakan kepada janda ini bahwa Tuhan memeliharanya, maka semuanya itu benar gitu. Wah, berarti Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa gitu ya. Nah, setelah semuanya selesai, musim kemarau selesai gitu ya. Nah, janda ini dan anak-anaknya ini dipelihara Tuhan selama masa kemarau ini selesai gitu ya. Ternyata anak janda ini, anak laki-laki ini sakit keras, dan sampai akhirnya meninggal. Nah, setelah itu dia nangis, dia sedih, dia datang kepada Elia. Nabi Elia, kenapa ini? Tuhan katanya mau memelihara aku dan anakku. Tuhan sudah memberikan makanan dan minuman yang cukup, tetapi sekarang anakku sakit dan akhirnya mati. Mana janji Tuhan gitu ya, dia sedih gitu. Nah, habis gitu Nabi Elia berkata kepada janda ini, mana anakmu gitu ya. Terus akhirnya Nabi Elia ini pergi ke atas rumah gitu, di kamar atas itu dibaringkannya anak laki-laki yang sudah meninggal ini. Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah janda ini. Tuhan berjanji memelihara janda ini dan anaknya, anak laki-lakinya. Tuhan, tolong janda ini. Tuhan berikan anak ini kehidupan. Dia berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan hidupkan anak ini kembali gitu ya. Di ayat yang 17, di ayat yang ke-17 di 1 Raja-Raja 6 ayat yang 1 Raja-Raja 17 ayat yang 17 di sini dikatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai ia tidak ada nafasnya lagi. Nah, ini anaknya meninggal, tidak ada nafasnya. Nah, setelah Elia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Allah yang hidup, maka Tuhan menjawab doa Elia, dan akhirnya anak dari janda Sarfat ini dibangunkan kembali. Nah, anak ini hidup kembali gitu ya. Jadi anak janda ini hidup kembali, dan janda ini bersukacita sebab Allah melakukan sesuai apa yang dijanjikannya. Tuhan memelihara Elia dan janda ini dan anak laki-lakinya. Nah, di sini apa yang kita boleh pelajari dari kisah janda Sarfat ini? Bahwa Tuhan menepati janjinya, Tuhan memelihara hidup kita. Apapun keadaannya, masa sulit Tuhan membukakan jalan kepada Elia. Asalkan tetap percaya kepada janji Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, janda ini memberi dengan sukacita, dalam kekurangannya dia memberi Elia gitu ya. Maka Tuhan memberkati janda ini. Walaupun dia tidak punya apa-apa, memberi itu tidak perlu yang banyak gitu ya. Oh, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa memberi yang banyak. Enggak, bukan seperti itu. Memberi itu sesuai dengan kebutuhan. Ayo coba adik-adik ingat,
Apa yang adik-adik pernah lihat nggak, orang yang ada yang membutuhkan makanan, ada yang perlu, mungkin ada temannya juga yang perlu gitu ya, perlu ditolong. Nah, adik-adik memberikan, oh temanku nggak punya pensil, aku mau kasih pensil. Nah, seperti itu. Atau lihat di jalan, oh itu dia tidak bisa makan gitu, aku memberi dia roti gitu ya, sama aqua atau nasi bungkus. Nah, itu bentuk dari kita memberi. Saat kita memberi, maka Tuhan disenangkan, Tuhan bersuka cita karena kita mau berbagi dengan orang lain. Nah, Tuhan senang apabila kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Kadang itu sulit dilakukan, tetapi adik-adik di rumah berserta Kak Lile minta sama Tuhan menolong kita untuk kita bisa menolong orang lain, memberi apa yang kita punya kepada orang lain dengan sukacita, maka Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Baiklah adik-adik, kebenaran firman Tuhan ini boleh mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain. Kak Lila akan menutup dalam Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan kami semua dan adik-adik yang ada di rumah. Tolong kami Roh Kudus untuk kami memberi apa yang kami punya untuk orang lain. Kami mau belajar dari kecil untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.